Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, jamaah pengawasan malam Kamis ingkang mugi sedaya tansah pinaringan rahmat saha barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Kawitanipun atur langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan sami tansah mujahaken rasa syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala bilih wonten palenggahan ing dalem menika kula lan panjenengan sami tansah pinaringan iman, pinaringan Islam, saha pinaringan kaistiqomahan anggenipun ngrawuhi majelis ilmu. Lah menika sekaligus membuktikan ya tingkat keberhasilan ibadah kita selama di bulan Ramadan. Ya, karena menapa disebutkan di dalam sebuah asar, seorang ahli hikmah mengatakan bahwa hakikat ya daripada al-aid liman kana ta'atuhu tazid. Jadi di antara keberhasilan seseorang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi siapa saja yang ketakwaannya semakin meningkat. Dan alhamdulillah ngantos temugi dalem menika kita sedaya tasih pinaringan keistiqomahan khususipun anggenipun lelenggahan wonten majelis ilmu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan pada materi ya masih dalam suasana Syawalan, ya kawula ngaturaken taqabbalallahu minna wa minkum. Ya wa ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa kullu 'amin wa antum bi khairin. Nanti amin. Amin. Jadi kalau dahulu para sahabat itu setelah selesai ya satu dengan yang lain mereka saling mendoakan. Ya, bahkan sahabat itu berdoanya tidak hanya sehari dua hari, ya, 1 bulan 2 bulan, tapi setelah selesai Ramadan hum yad'una Allah ayyataqabbala minhum. Ya, jadi doanya itu sittata asyhurin ba'da Ramadan. 6 bulan sesudah Ramadan itu berdoa agar ibadah yang dilakukan selama di bulan Ramadan dipun tampi wonten ngarsanipun Allah. Yaitu karena kekhawatiran sahabat yang menawi ibadahipun wonten dipun tampi. Maka 6 bulan setelah Ramadan ya doanya taqabbalallahu minna wa minkum. Ya kemudian 6 bulan menjelang datangnya Ramadan doanya Allahumma ballighna Ramadan. Jadi setiap waktu dan setiap saat para sahabat senantiasa berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para bapak, para ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini ya, kembali akan kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Ya. Pada pertemuan yang lalu sampun kita kaji babakan
iman, ya, Islam, dan juga ihsan. Ya, dalam hadis Jibril ya, yang sangat panjang sekali. Ya, kemudian di akhir hadis itu juga menjelaskan kepada kita semua tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ya, dan pada waktu itu Jibril datang yu'allimukum dinakum untuk mengajarkan agama Islam kepada para sahabat. Jadi pertanyaan Jibril seputar iman, Islam, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat itu tujuannya adalah untuk memahamkan ya, para sahabat ya, berkaitan dengan pokok-pokok di dalam agama. Nah selanjutnya Bapak Ibu, pada malam hari ini kita masuk pada al-hadis as-salis. Hadis yang angka pinten? Ya, hadis yang angka 3. Nah, hadis yang ketiga ini diberi judul Arkanul Islam, yang kita kenal dengan rukun Islam. Rukun itu apa ya? Kita bahasakan rukun itu pilar, atau ada juga makna yang lebih spesifik. Jadi rukun itu artinya sesuatu yang terletak di pojok-pojok bangunan, ya, karena inti bangunan ini bisa berdiri, ya, karena ada ada pilar-pilarnya, ya, ada pojok-pojok yang menjadi penopang berdirinya bangunan menikah. Nah, kalau berugi bangunan Islam. Nah, kita baca hadisnya, Bapak Ibu. Kita awali dari perawi hadis ini, An Abi Abdurrahman. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abi Abdurrahman. Ya, bapaknya sinten? Ya, bapaknya Abdurrahman. Nah, bapaknya Abdurrahman ini siapa namanya? Abdullah ibni Umar ibni al-Khattab radhiyallahu anhuma. Berarti ini kunyah. Bapaknya Abdurrahman ini bernama Abdullah. Nah, Abdullah niki sinten? Abdullah niki ibni Umar. Ya, putrane Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai huma, keduanya, yaitu meridai Abdullah dan meridai bapaknya yang bernama Umar bin Khattab. Maka di sini kata ganti domirnya huma, mereka berdua. Kalau cuma satu, radhiyallahu anhu. Ya, kalau banyak sahabat, radhiyallahu anhum. Nah, berarti di sini para sahabat, ya, sahabat Nabi itu napa nggih pikantuk legitimasi. Ya, mereka mendapatkan jaminan. Bahkan gelar radhiyallahu anhu itu ya disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung di dalam Al-Qur'an, yaitu memberikan gelar kepada as-sabiqunal awwalun ya minal muhajirina wal ansor. Nah, maka dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kita wajib hukumnya memuliakan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Fa inna sahabata kulluhum udhun. Karena para sahabat itu semua mereka adalah orang-orang adil. Bila Nabi ngendika, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin." Inilah pemahaman Ahlus Sunnah mengajarkan kepada kita untuk memuliakan para sahabat Rasulullah SAW. Maka kita berhati-hati, ya, dan kita patut waspada, ya, ketika ada sebagian ya di antara mereka yang mengaku sebagai muslim, kemudian dalam majelis-majelis mereka mencaci maki sahabat, ya, mencela para sahabat. Itu jelas ya keluar dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah memuliakan para
sahabat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekilas tentang Abdullah bin Umar. Ya, jadi Abdullah bin Umar niki beliau kalabat perawi yang banyak sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Ya, selain Abu Hurairah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, ya, kemudian juga diantaranya Abdullah bin Umar. Ini beliau banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Ya, termasuk lima sahabat. Ya, jadi termasuk 5 besar sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Lah resepnya apa? Beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Itu diantaranya ngeten. Ketika Umar bin Khattab, ya, bapaknya ini, mboten saged tindak, ya, di majelis-majelis Rasulullah SAW, maka beliau mewakilkan anaknya untuk hadir dan duduk di majelis Rasulullah. Nah, itu salah satu di antara kehebatan para sahabat dahulu. Terus mami sahabat Umar ini nggak ada kesibukan dagang ke pasar. Maka pada saat ada majelis Nabi, khususnya di majelis duha itu, maka beliau ndawuhi putrane untuk hadir di majelis ilmu. Tujuannya apa? Agar nanti anaknya ini menyampaikan ilmu, ya, yang disampaikan oleh Nabi kepada bapaknya. Jadi kersane Umar ini nggih mboten ketinggalan, ketinggalan untuk mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamit cara saniki ngoten saged boten. Pamit bapak ibu mboten saged tindak terus anake kan makili. Ya iki bapak gak iso ngaji arba'in nggih. Terus diwakili ya. Makan apa mboten? Masyaallah. Nah, ini ujian orang tua terhadap anaknya. Dan Abdullah bin Umar ini dikenal cerdas. Pernah suatu ketika dalam sebuah majelis itu Nabi bertanya kepada sahabat yang hadir. Itu rata-rata yang hadir itu sepuh-sepuh. Ya, Abdullah bin Umar ini kalabat ingkang tasih enem. Usianya pada saat itu antara 10 ngantos 15 tahun. Padahal selain itu sahabat yang hadir itu sahabat veteran perang Badar. Ya, jadi sahabat-sahabat veteran perang Badar itu hadir. Waktu itu Nabi bertanya, ada satu pohon, ya, ada satu pohon la tasqutu waraquha, di mana pohon ini daunnya tidak berguguran. Wa innaha masalul muslim, dan pohon ini diibaratkan seperti seorang muslim. Ya, kemudian Nabi bertanya, ya, kira-kira pohon yang dimaksud ini pohon apa? Nah, ada di antara para sahabat itu yang menjawab, oh itu pohon yang tumbuh di lembah-lembah. Ada yang menjawab itu pohon yang tumbuh di gunung-gunung. Nah, tapi Abdullah bin Umar yang pada saat itu beliau hadir, ya sebenarnya beliau tahu jawabannya. Ya, tapi beliau tidak berani menjawab karena yang hadir rata-rata ya orang tua, ya orang sepuh. Ya nanti khawatirnya bangunan jawab dari keminter kan ya. Nah, dari minter sing tuwa. Maka beliau hanya diam saja. Ini pun namanya mendel mawon. Padahal dalam hatinya itu sudah ketemu jawabannya. Iki kita iki katanya. Ini sepertinya pohon ini. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu ditanya, ya, halo Bu, Ibu ngantuk mboten iki? Ngapunten nggih kula belakang ini. Ya. Jadi kalau ditanya pohon apa yang daunnya tidak gogrok, itu kita wet napa Bu? Yang daunnya tidak berguguran. Napa? Nah, waktu itu ya di akhir majelis Rasulullah ngendika innaha nahlah. Ya, jadi sesungguhnya pohon yang daunnya tidak berguguran itu adalah pohon kurma. Ya, kalau di tempat kita pohon apa ya? Yang sejenis dengan kurma itu apa? Kambil, kelapa ya. Nyapu belarak nanti apa tadi? Belarak bogrot atau yang jarang kan? Nah, oh pangi, ya sapangi, ya. Godongnya kan bukan gogrot nih. Nah,
jadi kurma pun juga demikian. Itu diibaratkan seperti muslim. Nah, Abdullah bin Umar begitu sampai di rumah, beliau menyampaikan kepada bapaknya, "Wahai bapakku, tadi dalam majelis itu Nabi bertanya tentang sebuah pohon yang daunnya tidak berguguran." Nah, sahabat yang lain tidak bisa menjawab. Saya juga malu untuk menjawab, ya, karena yang hadir rata-rata orang-orang sepuh gitu. Kemudian Umar bin Khattab ini beliau mengatakan, "Wahai anakku, ya, seandainya tadi engkau berani menjawab, maka itu lebih bapak sukai daripada semua yang ada di dunia ini yang bapak miliki." Artinya Pak Umar ini bangga kalau memiliki anak yang pandai, cerdas, dan memiliki keberanian. Nah, ini juga pelajaran kagem tiang sepuh. Ya, ketika anak mengatakan sesuatu itu penting untuk diapresiasi, Pak. Ya, jadi diberikan apresiasi. Ya, hebat lah, jadi ngomong belum jawab, bapak kayak hadiah apa, misalnya tadi. Ya, tapi tidak maksud itu dijatuhkan. Sekarang kan banyak orang tua yang ucapannya itu tidak memotivasi anak, tapi justru menjatuhkan anak. Kemudian dengan mengatakan, "Waduh, sok pinter ya, asal jawab baik," misal gitu. Nah, itu kan menjatuhkan anak. Nah, itu diantara kecerdasan Abdullah bin Umar, ya, Ibnul Khattab, itu karena beliau diminta oleh bapaknya hadir di majelis Rasulullah SAW, ya, di saat Umar bin Khattab boten saged rawuh di majelis Rasulullah. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Sami'tu napa atasipun? Saya mendengar Rasulullah. Ini penting nih Bapak Ibu. Jadi kenapa kok bukan Rasulullah saja? Nah, ini kita nanti belajar nahwu. Ya, ini posisinya sebagai maf'ul. Ya, sami'tu Rasulullah. Saya mendengar Rasulullah. Ya, tapi kalau qala Rasulullah, itu posisinya sebagai fa'il, sebagai pelaku. Qala Rasulullah. Ya, maka kita juga harus berhati-hati ya, ketika membaca ini. Ya, membaca la atau lu atau li, yaitu karena berpengaruh pada makna. Ya, sami itu saya mendengar. Ini ingkang mireng sinten? Abdullah bin Umar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, beliau ngendika, ya, Nabi berkata, ya, atau Nabi bersabda. Ya, berarti hadis ini nanti termasuk dalam qauliyah, ya, sunnah qauliyah atau sunnah fi'liyah? Qauliyah. Iya, qauliyah. Karena ini dikatakan dipungendikaken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ngendika, "Bunya al-Islamu ala khamsin." Ya, bunia. Ya, bunia itu apa? Iya. Ini kalau dalam ilmu nahwu naminipun fi'il madhi mabni lil majhul. Jadi ini kata kerja pasif. Kalau bana ya beni itu artinya membangun. Kalau bunia yubna itu artinya dibangun. Sami napa benten? Benten ya, membangun dengan dibangun itu berbeda. Ya, seperti perintah puasa kalau ben. Ini kutiba apa kataba? Kutiba, diwajibkan. Nah, ini naminipun mabnil mansub atau ai ussisa. Jadi bunia itu artinya ussisa, asas, pondasi atau bangunan. Nah, bunyal Islam itu dibangun. Islam itu dibangun ala khamsin, di atas pinten? Iya, di atas 5. Wa fi riwayatin ala khamsah. Wonten ugi riwayat sanes ingkang ngendikaken
khamsah, ya mboten khamsin ananging khamsah. Nah, jadi Islam ini dibangun ada khamsin, ya di atas 5 dasar atau 5 pondasi. Lah apa saja pondasi ini? Maka ketika Nabi membahasakan dunia, Islam ini dipun ibaratakan kados dene bangunan. Karena bangunan ini ada beberapa unsur-unsur yang menopang berdirinya atau tegaknya bangunan. Tidak hanya satu unsur saja, tapi banyak unsur yang melatar belakangi berdirinya atau tegaknya bangunan tersebut. Maka tenugi agami Islam. Nah, ingkang nomor setunggal syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Pilar ingkang nomor setunggal, pilar yang pertama, Islam ini dibangun syahadati, syahadah. Syahadah itu artinya persaksian, ai al-iqrar wa tasdiq. Jadi bersaksi itu dia mengucapkan dan membenarkan. Jadi syahadat di sini tidak dimaknai melihat, karena nanti syahadat itu juga bisa bermakna menyaksikan atau melihat. Tapi melihat atau menyaksikan itu tidak harus dengan mata telanjang. Maka menarik juga Pak, kemarin ketika ada perbedaan penetapan awal Idul Fitri, itu kan banyak perdebatan. Banyak perdebatan berkaitan dengan ru'yah dan hisab. Kalau dalam bahasa hadisnya sumu li ru'yatihi. Tapi kalau dalam Al-Quran itu juga ada redaksi faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan tersebut, maka hendaknya berpuasa. Nah, di situ kata syahida. Ini nanti maknanya luas. Itu tidak hanya melihat secara langsung, katanya. Nah, maka di sini syahadat itu juga demikian. Bukan berarti syahadatu an la ilaha illallah itu seseorang harus melihat Allah secara langsung baru dia meyakini ini mboten. Karena nanti kita ketika berbicara tentang iman itu artinya meyakini, mengimani sesuatu yang tidak nampak, ingkang mboten ketinggal, itu dinamakan iman. Tapi kalau ilmu, yaitu meyakini sesuatu yang sudah nampak, ada buktinya. Nah, itu disebut dengan ilmu. Idraku syai' idrakan jaziman, mengetahui hakikat sesuatu dengan pasti, itu namanya ilmu. Tapi kalau meyakini sesuatu yang kan boten ketinggal kalau itu disebut dengan iman. Nah, kembali pada makna hadis. Terus Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah. Bersaksi, jadi bersaksi itu meyakini dalam hati, mengikrarkan dengan lisan. La ilaha, ini diartikan la ma'buda, yang boten wonten apa? Sesembahan. Jadi ilah ini menunjukkan keesaan. Keesaan. Maka nanti kita mengenal enten tauhid uluhiyah, wonten tauhid rububiyah. Maka ketika berdoa niku enten donga ingkang dipun awiti Allahumma. Tapi ada juga doa yang diawali dengan Rabbana. Jadi kalau Allahumma itu menunjukkan keesaan Allah, artinya kita meminta, kita nyuwun hanya kepada satu saja, satu zat saja, yaitu ilah Allah. Maka diawali dengan Allahumma. Kemudian kalau Rabbana, Rabbi itu menunjukkan rububiyah Allah. Allah yang paling rizki, Allah yang paling gesang, Allah yang mengatur alam semesta ini. Maka kita meminta hanya kepada Allah. Dan itu bentenipun
ilah dengan Rabb. Bedanya ilah dengan Rabb. Nah, maka yang pertama adalah persaksian tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingkang angka kali. Nah, ternyata syahadat niki wonten kali. Syahadat tauhid dan juga syahadat Rasul. Kita bersaksi anna Muhammadan. Pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Beliau adalah utusan Allah. Nah, ini menarik Rasul. Nabi Muhammad itu Nabi atau Rasul atau Nabi dan Rasul. Bedanya Nabi dan Rasul apa? Riwan. Nah Rasul itu mesti Nabi, Nabi, ya, gitu ya. Bahasa mudanya kata dia. Nah, nanti ada banyak definisi. Ada yang mengatakan Nabi itu diutus untuk dirinya sendiri, ada ya. Kemudian nanti Rasul itu diutus dengan membawa syariat, jadi membawa syariat yang baru, syariat yang baru. Kalau jumlah Nabi dan jumlah Rasul kata pundi Bapak Ibu? Kata Nabi. Ada berapa jumlah Nabi? Ya ribuan. Sedangkan jumlah Rasul ratusan. Tapi yang kita kenal 25. Itu sebagian disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam hadis itu Nabi ada 124.000 mulai betul itu. Kemudian dapur Rasul itu kisaran 300 sekian. Nah, kembali pada makna hadis. Wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingkang angka kalih pilar Islam menika wa iqamis shalah. Mendirikan salat. Ini menggunakan kata aqama yuqimu. Jadi aqama yuqimu, iqamah ini artinya al-mudawamah 'alaiha wa fi'luha kamilatus syurut wal arkan. Kalau yang namanya mendirikan itu dilakukan secara dawam, kontinu, terus menerus, sungguh-sungguh, dan dia mengerjakan lengkap dengan syarat dan rukun-rukunnya. Maka sholat itu tidak hanya sebatas dilakukan, tapi sholat itu harus didirikan. Maka menggunakan kata aqamah. Terus engkau angka kalih iqamis sholat, mendirikan sholat. Pilar Islam itu mendirikan sholat. Tapi ini tidak boleh digunakan untuk gojekan. Kadang-kadang ada orang itu menggunakan posisi iqamis sholat ini di posisi yang kedua. Ini untuk mengesampingkan sholat. Misal mau diajak sholat, ayo sholat. Sholat ini nomor 2. Nah, karena apa landasannya ini kan? Jadi yang kedua dalam rukun Islam itu sholat. Nah, kemudian yang ketiga wa itaiz zakat, yaitu menunaikan zakat. Zakat. Kenapa disebut zakat? Karena zakat itu artinya mensucikan, membersihkan. Ada juga yang memahami zakat itu artinya sesuatu yang berkembang atau sesuatu yang tumbuh. Karena apa? Harta yang dizakati itu pada hakikatnya tidak berkurang. Justru harta itu akan tumbuh, harta itu akan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita. Nah, kemudian ingkang mongko sekawan. Nah, menariknya ya kan, kalau dalam hadis arba'in yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi, haji ini diletakkan pada urutan keberapa nih? Yang hadis ini, dengan mawas niku hajinya di awal apa akhir?
Ya, hajinya di awal, hajinya yang keempat. Meskipun nanti wonten riwayat sanes ingkang ngendikaaken haji ini letaknya di urutan yang kelima. Kalau dalam hadis ini di urutan yang keempat. Wa hajjil bait, yaitu dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, adapun pilar ingkang angka gangsal yang menika nindakaken siam wonten ing bulan Ramadan, menunaikan puasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis menika dipun riwayataken saking Imam Bukhari dan Imam Muslim. Atau kita mengenalnya ketika Imam Bukhari dan Imam Muslim ini beliau bersatu, bersepakat atas kesahihan hadis itu, maka hadis itu dinamakan muttafaqun alaih. Jadi penyebutan Bukhari Muslim ini selain nama Bukhari wa Muslim disebut juga muttafaqun alaih karena keduanya bersepakat atas kesahihan hadis tersebut. Jadi kalau hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka sudah dijamin hadis niku pasti sahih. Maka ada satu kaidah ashahul kitab ba'dal Quran, sahih kitab setelah Al-Quran itu adalah kitab hadis sahih Bukhari Muslim. Nah, para bapak, para ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, fiqhul hadis wa ma yursyidu ilaihi. Nah, sekarang kita akan mengambil pelajaran fikih hadis ini, pemahaman hadis, dan juga pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama, nanti ada kurang lebih 8 poin. Ingkang mangkos tunggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau Masih 15 menit itu. 15 menit. 10 menit ya, nanti yang 5 untuk tanya jawab. Nah, yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan Islam ini dengan bangunan yang kokoh dan tegak di atas tiang-tiang yang kuat. Nah, tiang-tiang yang kuat kalau mau penopang bangunan itu adalah 5 unsur atau 5 pilar tadi. 5 pilar tadi. Kemudian yang kedua, pernyataan tentang keesaan Allah dan keberadaannya, yaitu keberadaan Allah, membenarkan Nabi Muhammad merupakan hal yang paling mendasar dibandingkan rukun-rukun yang lain. Karena itu menyangkut tentang keimanan. Kemudian yang ketiga, selalu menegakkan sholat dan menunaikannya secara sempurna dengan syarat rukunnya, adab-adabnya, dan sunnah-sunnahnya. Lain ini tujuanipun apa? Agar dapat memberikan buahnya dalam diri seorang muslim. Buah dari sholat yang benar itu apa? Tanha anil fahsyai wal munkar, mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka tanda sholat seseorang itu baik, kalau dulu pernah kami sampaikan, itu kata Imam Ibnul Qayyim ada 5 bahkan. Yang pertama, tanda baiknya sholat seseorang apabila memberikan pengaruh pada kesabaran. Jadi orang itu sholat dikatakan baik, sholat itu dikatakan diterima dan berhasil menawi piyambakipun gadai sifat sabar. Mila teng Al-Qur'an wonten dawuh istainu bis-sabri was-shalah. Berarti nek pun sholat ning tesih gampang ngamukan, gampang nesu, itu sholatnya belum apa Pak? Belum sempurna atau belum berhasil. Kemudian yang kedua, tanda sholat itu diterima apabila memberikan pengaruh pada kedermawanan. Mila wonten wa aqimus shalah wa atuz
zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Orang itu sholatnya baik, salah satu cirinya piyambakipun nggadhahi sifat dermawan. Berarti nek pun sholat ning tesih cetil itu sholatnya kurang sempurna. Sholatnya masih ada yang bermasalah. Kemudian yang ketiga, dan ini sholat itu akan mencegah pada perbuatan keji dan mungkar. Lah menawi wonten tiyang salate sregep, maksiate nggih jalan, berarti itu tandanya salatnya belum sempurna. Kan enten STMJ nggih. Susu telur madu jahe. Salat terus maksiat jalan. Nah, itu berarti kan salatnya belum sempurna. Kemudian yang keempat, salat yang baik itu menghindarkan seseorang dari perbuatan zina. Maka dalam Quran itu wonten ayat ingkang ngendikaken fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u syahawat. Kalau orang itu sholat dilalaikan, sholat ditinggalkan, sholat disepelekan, maka yang terjadi nopo? Ittaba'u syahawat. Mereka menjadi pengikut hawa nafsu. Maka inilah pentingnya Bapak Ibu. Kenapa anak-anak kita ini harus dituntut, Kalau Nabi bahkan sejak kecil anak itu harus disuruh sholat. Salah satu tujuannya agar mereka tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, tidak menjadi pengikut syahwat di kuwo. Maka ini pentingnya sholat di situ. Bukan hanya remaja saja, non sewu. Kalau ada orang tua sudah menikah, kok tesih serong kanan, serong kiri, nopo serong depan, serong belakang, itu salah satu sebabnya karena sholatnya tidak beres. Maka Abdullah bin Abbas itu ngendika kalau ada orang yang tobat dari zina, salah satu syaratnya dia harus menjaga sholat selama 40 hari 40 malam berjamaah di masjid. Itu kata Abdullah bin Abbas. Itu syarat tobatnya pelaku zina, orang yang sudah menikah kemudian berzina. Yang kelima, ternyata sholat itu memberikan pengaruh pada kelancaran rezeki. Maksudnya dan sholat hubungannya dengan rezeki. Kalau kita amati banyak Pak, Al-Quran itu ngendikaken wa qur'ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Kata Allah, dirikan sholat, perintahkan keluargamu untuk sholat, dan sabarlah dalam memerintahkannya. La nas'aluka rizqa, kami tidak butuh rezeki dari kalian. Nahnu narzuquka, kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Artinya apa? Kalau sholat orang itu benar Bapak Ibu, maka Allah akan berikan kemudahan rezeki. Arep pemboten nyugai, paling boten nguripi kan tadi. Kalaupun tidak bisa menjadikan kaya, paling tidak itu bisa menjadikan kita hidup. Bisa menjadikan kita hidup. Nah, itu diantara beberapa tanda-tanda atau samroh buah dari sholat itu. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, wajib mengeluarkan zakat. Ini dari harta orang-orang kaya yang sudah terpenuhi syarat zakatnya. Maka zakat itu wonten syurutipun. Apa syarat zakat itu? Setidaknya ada dua. Yang pertama nisab, yang kedua haul. Jadi harta itu dizakati kalau sudah mencapai nisabnya. Mila wonten ingkang dipun sebut zakatul mal, yaitu zakat harta. Itu kalau sudah mencapai 85 gram emas, maka harus dikeluarkan 2,5%-nya. Nah, mungkin wonten zakat pertanian, ada juga zakat peternakan. Maka itu dikeluarkan. Kemudian yang kedua haul. Haul itu syarat kepemilikan selama satu tahun. Kalau 1 tahun buatan jangkep 85 gram, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan. Kemudian zakat ini diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Kelima, wajibnya menunaikan ibadah haji dan puasa Ramadan bagi setiap Muslim. Tentunya ini ada juga syarat dan ketentuannya. Yang keenam, adanya keterkaitan rukun Islam antara satu dengan yang lainnya. Dan itu wonten keterkaitanipun. Maka di sini saya mengutip pendapat Syekh Mustafa Bughaini. Menawi enten tiyang ingkang meninggalkan salah satu rukun itu kira-kira hukumnya apa?
Nah, di sini beliau mengatakan, irtibatu arkanil Islam ba'dhuha bi ba'din. Man ata bihadhil arkan kamilan kana musliman kamilul iman. Kalau 5 ini ada dalam diri kita Bapak Ibu, maka kita ini disebut sebagai seorang muslim yang keimanannya sempurna. Kata gitu. Wa man tarakaha jami'an kana kafiran qat'an. Sing sapa wong nilaraken sedaya pilar ini, ya rukun Islam ini, maka dia dikatakan kafir secara qat'i. Terus kami sedaya dipun dilarakan. Salat boten, puasa boten. Wa man ankara wahidatan minha kana ghairu muslim bil ijma'. Siapa yang mengingkari salah satu di antara 5 rukun tersebut, maka dia dikatakan murtad, ghairu muslim. Wa man ittaqada biha jami'an wa amala wahidan min ghairi syahadah kaslan fahuwa fasik. Ya, tapi kalau ada orang yang meninggalkan niku sebabnya mboten karena mengingkari. Karena yang niku nilai salat karena dia mengingkari suwo ora butuh salat. Tapi ada juga masih meyakini salat itu wajib. Ning sok nggih salat, sok mboten. Lah niku namanya tiyang fasik. Fasik niku tumindak dosa pun kelas kakap gitu. Tapi kalau orang itu melakukan amalan, kemudian dia ikrarkan dengan lisannya ya, untuk mendapatkan pujian dari orang lain, maka dia disebut sebagai munafik, orang munafik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, nas ini menunjukkan rukun Islam ada 5 dan masih banyak perkara lain yang penting dalam Islam yang tidak ditunjukkan dalam hadis ini. Jadi bukan berarti rukun Islam itu namanya gansar, kita cukup mengerjakan yang 5 ini saja, betul. Karena nanti masih banyak perkara-perkara penting di dalam Islam ingkang boten dipun sebataken wonten hadis menika. Maka setidaknya kita sebagai orang Islam meyakini bahwa Islam itu akidah, keyakinan dan juga amal perbuatan. 2 ini harus terpenuhi. Karena apa? Tidak bermanfaat amal tanpa iman, begitu juga tidak bermanfaat iman tanpa amal. Maka dan para bapak, para ibu ingkang saged dalem aturaken wonten panjenengan ing dalem menika insyaallah badhe kita lajengaken pertemuan ingkang badhe dateng. Barakallahu fikum wa husni timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.